Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Royal Investium Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Wijen Pontus, Elliotician Royal Investium Sekuritas. Pak Wijen. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Pak Wijen. Pak Wijen, ini kita lihat IHSG hari ini bergerak fluktuatif, bahkan tadi sempat hampir sebelum penutupan berada di zona merah, namun IHSG mampu untuk bangkit rebound ke zona hijau. Anda melihat apa sentimen apa atau mungkin apa pemicunya IHSG hari ini begitu berfluktuasi? Betul, memang kalau kita perhatikan kenaikan dari IHSG yang sudah terjadi selama beberapa waktu ini sebetulnya kan karena over liquidity ya. Apalagi kita tahu bahwa The Fed beberapa waktu lalu menurunkan suku bunga sampai mendekati level 0. Nah, tentu saja ini menyebabkan investor beralih kepada instrumen atau aset-aset yang lebih risiko ya, seperti emas maupun juga ke equity. Nah, tentu ini yang menyebabkan IHSG bergerak cenderung menguat, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita perhatikan bahwa banyak investor yang saat ini masih berharap ya terhadap stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir kali stimulus diberikan oleh pemerintah kepada sektor telekomunikasi ya. Karena pemerintah melalui Kemendikbud menggelontorkan sekitar 7,2 triliun untuk memberikan paket data ya. Tentu stimulus-stimulus ini yang ditunggu oleh investor. Dan juga investor melihat bahwa penanganan atau kondisi daripada COVID ini dari hari ke hari itu semakin membaik begitu ya. Dan kalau kita perhatikan memang selain itu dari sisi indikator ekonomi memang sudah mulai pulih ya, meskipun kita bisa dibilang kembali kepada normal ya. Contoh indeks keyakinan konsumen saja yang di bulan lalu itu sudah cenderung meningkat dibandingkan di bulan ya. Lalu kalau kita lihat terkait dengan pasar yang merespon data deflasi Agustus, itukah juga menjadi salah satu sentimen yang mempengaruhi? Betul ya, tetapi sebetulnya ini deflasi ini adalah suatu konsekuensi ya terhadap pertumbuhan GDP kita yang kuartal 2 kemarin yang terjun ke level 5% ya. Nah, tentu ini efeknya akan menjadi deflasi. Deflasi ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa adanya perlambatan ekonomi begitu ya, perlambatan daya beli seperti itu. Sehingga ini sesuatu yang wajar. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya nanti di kuartal 3 dan di kuartal 4. Apakah di kuartal ketiga ini ekonomi Indonesia masih minus atau sudah kembali ke level positif? Karena kalau kita kembali ke minus lagi, maka akan terjadi namanya resesi begitu ya. Oke, nah ini kalau kita juga lihat terkait dengan ekspektasi investor tentunya untuk pertumbuhan ekonomi di September ini atau di kuartal 3 ini seperti apa sih Mas Wijen? Ya sebetulnya kalau kita lihat di kuartal ketiga ini kalau kita berdasarkan indikator optimisme keyakinan konsumen gitu ya, di lapangan begitu sebetulnya kalau dibandingin kuartal 2 sebetulnya kuartal ketiga ini sudah mulai pulih gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan apakah ekonomi Indonesia sudah pulih ke seperti sedia kala atau belum? Yang pertama. Yang kedua yang perhatikan adalah apakah pertumbuhan GDP kita di kuartal ketiga ini sudah kembali positif, artinya di atas 0% atau misalkan malah masih ada di bawah zona negatif begitu ya. Dan ini yang harus menjadi concern. Meskipun kalau kita melihat dari analis, memang banyak analis yang memperkirakan kuartal ketiga ini ekonomi Indonesia masih akan berada di zona seperti itu. Nah ini kita juga tahu dari domestik sendiri ini bagaimana responnya atau seberapa besarkah sebenarnya angin segar yang akan datang dari domestik. Kita tahu RDG juga akan dilaksanakan di pertengahan bulan ini. Ini seperti apa? Apakah mampu untuk mempengaruhi pergerakan IHSG juga? Tentu sebetulnya ini kan termasuk salah satu stimulus ya.
tadi saya sampaikan di awal, termasuk ekspektasi bahwa Bank Indonesia akan kembali menurunkan 7 days repo ya. Dan kemungkinan besar bisa turun 25 sampai 40 poin. Mengikuti the Fed ya, yang terus-menerus untuk suku bunga. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa secara overall begitu ya, kenaikan IHSG saat ini belum ditopang dengan kondisi fundamental yang benar-benar solid. Dan ini sebenarnya terkonfirmasi dengan aspek teknikalnya ya, di mana kalau kita perhatikan bahwa IHSG saat ini, kalau kita bicara dari aspek teknikal, posisinya sedang berada di akhir-akhir uptrend di wave 5. Artinya memang kalau kita perhatikan, meskipun IHSG terus menguat, tapi upside ini setiap hari dari hari ke hari makin terbatas. Jadi yang perlu diperhatikan oleh investor adalah bahwa kenaikan IHSG ini sifatnya sementara dan mungkin hanya berlangsung maksimal 1 bulan ke depan. Setelah itu IHSG masih rawan kembali Jadi sebenarnya kalau kita lihat pasar begitu ya, ini juga lihat berarti pasar begitu berharap terkait dengan atau ekspektasi pasar cukup besar dengan sentimen-sentimen yang ada saat ini, baik itu dengan arah kebijakan The Fed dan juga terhadap seberapa besar kan The Fed ini atau pengaruh The Fed ini akan mempengaruhi pergerakan atau apa yang akan terjadi dalam keputusan RDG itu. Sebenarnya seperti itu nggak sih Mas Wijen? Ya betul. Tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa dengan The Fed yang terus-menerus menurunkan bunga dan hampir di angka 0%, tentu ini harusnya memicu bank-bank sentral yang lain, termasuk Bank Sentral Indonesia, gitu ya, untuk juga ikut menurunkan suku bunga. Mas Wijen, menurut Anda seperti apa prediksi untuk IHSG besok? Apakah IHSG masih akan melanjutkan penguatannya? Ya, kalau untuk esok hari kita prediksi bahwa IHSG masih ada peluang untuk menguat ya. Meskipun relatif terbatas, resisten di 5.350. Dan kalau dia break 5.350, maka dia ada resisten yang cukup kuat, yaitu sekitar 5.38. Oke, dan sektor serta saham-saham rekomendasi dari Anda? Untuk besok masih bisa dicermati sektor-sektor mining ya. Saya rasa masih akan melanjutkan penguatannya seperti hari ini, yaitu selain mining, lalu ada CPO, lalu ada juga sektor telekomunikasi. Ini sektor telekomunikasi saya rasa sektor yang paling lagging ya dengan sektor yang lain. Jadi saya rasa tidak hanya untuk jangka pendek, tapi teman-teman investor bisa melakukan akumulasi untuk jangka menengah, jangka panjang. Oke, baik Mas Wijen, terima kasih atas informasi dan juga analis Anda, pemirsa. Wijen Pontus, Elitician Royal Investium Sekuritas.